Shalom. Yang bersuka cita dilambaikan tangannya tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang memberikan sukacita buat setiap kita. Apa kabar? Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan, baik, sehat, puji Tuhan, dipelihara Tuhan. Saya percaya setiap kita bisa ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Boleh bangkit berdiri, kasih salam kanan kiri depan belakang. Bagikan kasih, bagikan sukacita, katakan senang. Ngelihat kamu datang di tempat ini, beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan katakan, saudara, bahwa di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, saudara. Amin. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan dan kasih itu cuman ada di dalam Yesus. Amin. Mari siapkan hatimu, kita satu dalam doa, naikkan ucapan syukur. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tanpa syarat Bapa. Cinta yang menerima kami apa adanya, yang menghilangkan segala ketakutan penghakiman akan setiap kami Bapa. Dan kami datang dengan ucapan syukur siang hari ini, kami berkata Engkau baik Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, kesetiaan-Mu, berkat-Mu Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini Bapa. Pemeliharaan-Mu yang luar biasa bagi hidup kami Bapa. Terima kasih, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami, lewat persembahan kami Bapa. Lawat setiap kami anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Dan kami percaya hidup kami tidak akan pernah sama lagi ketika kami berjumpa dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang rindu untuk berjumpa, rindu untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, sama-sama dengan keras katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Jangan takut saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segala duka kita menjadi sukacita. Katakan amin. Come on. Nyatakan dengan iman sama-sama lagu ini saudara. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Katakan Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, oh, Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Boleh sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita, come on. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Dia beri penghiburan buat setiap kita. Katakan kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Amarah-Mu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu, katakan, dalam hidupku sepanjang masa. Come on. Kau telah ubahkan. Nyanyikan saudara, come on. Dengan iman ku kan bersuka. Oh, oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini
tangan sorak-sorai bagi dia, saudara. Haleluya. Lebih lagi sorak-sorai bagi nama Yesus. Come on. Kami memutuskan untuk bersukacita apapun kondisi keadaan kami. Karena Engkau Tuhan bersama dengan setiap kami. Sama-sama nyatakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Nyanyikan sama-sama. Come on. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Nyatakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yang bersuka tepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari setiap kita bersuka, bersuka. Hari ini, harinya Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hanya di dalam Dia. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka kembali, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau sediakan buat setiap kami. Pengharapan di dalam-Mu. Oh, terima kasih Bapa. Haleluya. Sama-sama katakan. Bersuka. Nyanyi lebih keras buat Tuhan saudara. Come on. Bersuka citalah BSD Church. Bersuka, suka, bersuka citalah. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, suka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Yang bersukacita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi sumber sukacita pengharapan kita saudara. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, sumber pengharapan kita. Tepuk tangan sekali lagi bagi nama Yesus saudara. Haleluya. Silakan duduk. Sebelum duduk kasih salam dulu lagi kanan kiri lagi saudara. Katakan Tuhan Yesus memberkati, menjaga hidupmu saudara. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak pernah bersyarat buat setiap kami. Terima kasih Engkau Tuhan yang menerima hidup kami apa adanya. Engkau bahkan memberikan keselamatan secara cuma-cuma buat setiap kami. Kami tahu sangat mahal harganya. Kami tidak dapat mengusahakannya Bapa. Apapun usaha kami tidak akan pernah bisa.
membayar keselamatan yang kami terima Tuhan. Bahkan perbuatan baik kami pun sekalipun tidak bisa membeli keselamatan yang Kau berikan buat setiap kami Bapa. Terima kasih, kami datang dengan ucapan syukur Bapa. Karya penebusan yang Kau kerjakan di hidupku membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, ku dipulihkan. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai, ku miliki. Sama-sama naikkan pujian karya penebusan yang Kau kerjakan di hidupku membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, Kau dipulihkan saudara. Pulihkan, takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai, takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai, ku miliki. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai, kami miliki, ku miliki. Nyanyikan pujian ini saudara. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu tanpa syarat.
yang tak ternilai. Ku miliki, takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib pengorbanan yang tak ternilai. Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu yang tanpa syarat buat setiap kami. Tuhan yang menerima hidup kami apa adanya. Tuhan yang memberikan kesempatan kedua buat setiap kami. Kesempatan ketiga buat setiap kami. Terima kasih untuk kasih pengorbanan-Mu, cinta-Mu yang besar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih
Terima kasih. Ajar kami untuk kami tetap setia Tuhan, mengiring-Mu Tuhan. Bukan saat cuman kami diberkati, tapi mungkin di saat-saat kami kurang baik, kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih. Mari nyanyikan saudara. Dalam segala keadaan, amin. Waktu kami berlimpah, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus mempesona saudara. Yang mempesona hatiku, Dia beri damai, dan kesempatan baru. Katakan di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus mempesona. Amin. Dia beri hidup buat saudara. Come on. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya ada. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sambil bangkit berdiri sama-sama saudara, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan kami oh selalu ada di dalam-Mu, karena kasih-Nya sekarang kuat. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar jemaat Tuhan saja. Sekali Yesus, sekali lagi, sekali Yesus, selama-lamanya Yesus, tidak ada Allah lain di hatiku, karena kasih-Nya. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, selama-lamanya Yesus,
Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Boleh satu kali lagi tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Rasul. Ucap syukur, terima kasih. Biar siang hari ini Engkau menikmati pujian penyembahan kami. Engkau yang layak untuk kami tinggikan, kami puji, kami sembah. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh dihantarkan Roh Kudus ke tempat ini untuk berhimpun bersama. Rendahkan diri di hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu. Dan kami juga akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah siang hari ini kami mendengar Injil anugerah Yesus yang penuh dengan kebenaran, kasih, cinta. Yesus yang selalu menerima kami apa adanya. Yesus yang terus mengangkat tangan kami ketika kami jatuh, lemah, letih Tuhan. Karena kami punya Yesus yang baik sekali. Yesus yang tidak pernah membuang kami. Bahkan Yesus yang membuka tangannya lebar-lebar untuk menerima kami. Ya Bapa, ya Tuhan, ya Roh Kudus, ini waktu-Mu berkata-kata. Sampaikan isi hati-Mu. Ini waktu-Mu Roh Kudus untuk menyampaikan isi hati. Ketika firman disampaikan, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan. Kalau ada di antara kami yang sedang putus asa, biar firman ini menjadi jawaban Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh diberikan kesempatan melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah siang hari ini hanya nama Yesus yang dipuji, diingat dalam hidup kami semua. Di doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, boleh kita beri tepuk tangan bagi BSD Worship. Thank you teman-teman sudah melayani. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tadi pagi saya berbicara tentang spiritual upgrade. Dan hari ini mohon izin Ibu Gembala kalian, saya mau sampaikan perihal temanya simpel. Maukah engkau sembuh? Coba colek kanan kirinya. Mau sehat gak? Colek dong. Hitung-hitung ngingetin orang yang matanya sudah ngantuk mau tidur. Colek kanan kirinya bilang, mau sehat gak? Mau sembuh gak? Tadi pagi saya bicara tentang spiritual upgrade. Nanti saudara bisa cek di YouTube BSD ya. BSD Church untuk kalau Bapak Ibu Saudara ngerasa aku mau yang spiritual upgrade, bisa ditonton. Nah, saya coba try to obedience untuk sebenarnya saya udah siapin tentang spiritual upgrade yang chapter 2. Tapi saya coba untuk buka ruang hati saya untuk mendengar suara Tuhan dan jemaat. Bukan berarti tanpa menghormati gereja yang sudah mempercayakan tema ini. Nah, saudara, dunia di mana kita hidup ini adalah dunia yang nampak baik-baik saja tetapi dalamnya sakit. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju gak? Sebentar-sebentar demo, sebentar-sebentar bakar-bakaran, sebentar-sebentar marah. Nah, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sakit. Ada banyak juga manusia Bapak Ibu Saudara. Tadi saya singgung di sesi pertama, what is the meaning of man? Manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Nah, secara langsung kalau kita melihat satu dengan yang lain termasuk saya, kita nampak baik-baik saja. Betul ya? Pak Sam, Bu Jenny, kalian, kita semua, aku nampak everything is okay. Padahal sejatinya ada banyak orang kelihatannya nampaknya oke, tapi broken inside. Dalamnya gak sehat. Organnya gak sehat. Jiwanya gak sehat. Rohnya juga gak sehat. Apa tanda-tandanya orang sedang mengalami kesakitan di dalam hidupnya?
Gampang. As a husband, saya sebagai suami, kalau saya melirik wanita lain, berarti roh saya nggak baik-baik saja. Berarti yang kena, yang sedang mengalami kesakitan di hidup saya, roh saya. Setuju nggak ibu-ibu yang sudah bersuami? Kok natap saya dengan kebencian gitu? Kan yang selingkuh suamimu bukan gue. Kalau suami sudah sah diberkati Tuhan di gereja Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Kalau dia genit, kalau dia jatuh dalam percintaan yang lain dengan wanita lain bukan istrinya, berarti benar bahwa rohnya sedang tidak sehat. Ada banyak jemaat jiwanya di gereja, tapi broken inside. Bapak Ibu, 2 bulan yang lalu saya ditelepon worship leader yang cukup dikenal. Gerejanya mega church Bapak Ibu, gede, ibadahnya ribuan. Mungkin menurut orang gak sengaja waktu saya posting video short saya akan bilang sama semua staf gereja, rubah sistemnya. Tampil apa adanya aja. Jadi waktu saya ngomong short video begini tentang jangan takut, jangan khawatir. Yesus kita itu Tuhan yang hidup, dia bukan dongeng, dia bukan cerita. Kalau dulu dia bangkitkan orang, hari ini dia juga bangkitkan kita. Kalau dulu dia banyak tolong orang. Buat apa Yesus mati di atas kayu salib kalau dia biarin pergumulan kita? Namanya mati konyol. Benar gak Bapak Ibu? Terus dia telepon gini, Kak, andai aja kalau hari ini saya gak terima video dari kakak, aku akan bundir hari ini. Can you imagine dia mimpin ribuan orang, dia gak ada yang salah sama pelayanan. Tadi saya udah bilang, gak ada yang salah. Pelayanan itu sangat baik, karena pelayanan itu ekspresi kita kepada Tuhan yang sudah baik sama kita. Makanya jangan pernah kita merasa memiutangi Tuhan. Wah, saya kan udah pelayanan Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Gak jaminan bos. Kalau tadi spiritualnya gak upgrade, broken inside. Halo? Saya bilang, kamu kenapa mau bunuh diri? Aku stres kak gini. Kamu kan WL kenamaan di gereja mega church. How come? Iya kak. Berarti dari situ saya diajar Tuhan. Nampaknya oke, dalamnya broken inside. You know? Ya kan? Ada banyak orang posting di sosial media, I guarantee you, I'm okay sama my wife. Disclaimer dulu nih, sebelum saya ditembak. Saya kan dibilang bucin sama orang-orang sama istri saya. Pastor Verona tuh bucin, nempel mulu sama bininya. Lah iyalah bini-bini gue. Kecuali gue nempel-nempel sama Bu Jenny, kelar gue sama Pak Budi. Hei laki-laki biadab, nyakal pembuat kejahatan. Dalam nama Yesus ditangking gue. Kalau gue nempel sama bini gue, oke itu bini gue. Sampai anak saya umur 9 tahun bilang gini, papi bucin, geli ngeliatnya. Loh, Lovely, ini mamimu. Kalau papi bucin sama perempuan lain, kamu boleh komplain. Aku sering upload kemesraanku sama istriku di sosial media. Bukan untuk apa namanya, magic, bukan. Karena hari-hari ini banyak rumah tangga yang sakit, Bapak Ibu. Di Jawa Barat itu udah 3.000 janda. Saya baca tingkat perceraian. Kok tahu? Saya baca krisis janda 3.000. Tempatnya saya nggak enak ngomongin, pokoknya di Jawa Barat aja. Saya searching aja nanti. Perceraian Bapak Ibu. Makanya perlu ada yang balancing dari anak Tuhan. Harus rumah tangganya sehat. Ada banyak juga, maaf ya, saya mewakili, ada banyak pembicara jago khotbah tapi sama istrinya kasar loh. Tangannya, waduh, ringan tangan, bukan memberi, gaplok.
Itu sakit Pak Sam. Sakit. Rohaninya sehat, jiwanya sakit. Makanya Yesus siang hari ini, coba kamu switching temanya, ganti. Mau gak kamu sembuh? Bukan hanya tubuh, tapi jiwa, tapi roh kita juga sehat. Amin. Percuma saudara, bukan gini. Bukannya saya gak ngucap syukur sama berkat Tuhan ya. Sebanyak apapun nol di rekening saudara. Kalau jiwa saudara gak tenang, tubuh saudara sakit-sakitan, for what? Saya ke Makassar sudah 50 kali bolak-balik tuh. Dari 2018 sampai pelayanan, KKR, khotbah minggu dan sebagainya. Bapak Ibu, ini istrinya. Ini selang. Ini infus. Sebelah sini suaminya. Itu berdua orang kaya. Kaya banget di Makassar. Bener. Dari tahun 2022 tidur sebelah-sebelahan. Anaknya sampai begini. Sampai kapan? Nah, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sehat, bisa tarik nafas, kemurahan Tuhan. Amin. Udah gak belajar grateful sama Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini di sepanjang tol tuh tadi Bugem, saya bilang Tuhan, makasih ya Tuhan masih percayakan aku melayani di mimbar Tuhan lewat gembala, lewat Kak Lian. Thank you banget. Aku gak akan sia-siain minggu ini. Aku akan pol-polan. Nah, hari ini Yesus ingin ngajakin saudara, mau gak kamu sehat? Bukan hanya fisiknya, tapi rumah tangganya juga sehat. Tapi ininya juga sehat. Saudara lihat deh, zaman sekarang, anak umur 25, mukanya 52 kok Fandi. Bukan karena kurang botok, bukan. Broken inside. Lihat, maaf ya, bukan diskredit ya. Wanita-wanita mau ditarik kayak gimana kayak sampai dagunya dijidat. Kalau dalamnya penuh dengan pikiran yang menyesakkan, cepet turunnya. Apalagi ditambah gaya gravitasi bumi, makin longsor saudara. Walaupun ditarik dengan benang yang langka gitu loh. Tetap turun. Oleh karena itu Yesus minta hari ini, mau gak saudara sehat? Yuk kita lihat Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya 9. Pelan-pelan bacanya ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, Yohanes 5 ya, ayat 1 sampai 9. Sudah ada multimedia? Kita tunggu ya. Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Kolam mukjizat, kolam kesembuhan, kolam pemulihan. Ada 5 serambinya, 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan. Saudara lihat ayat ini konteksnya berbicara tentang kesehatan secara fisik. Tapi dunia di mana kita hidup sudah complicated. Betul ya Bapak Ibu ya? Udah gak karu-karuan pokoknya. Sakit keuangan ya iya, sakit mental ya iya, sakit fisik ya iya. Rumah tangga juga kena, keuangan ekonomi ya juga iya. Keadaannya miris lah, mirip-mirip kayak gini. 4. Ayat 4 klik. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Jadi perebutan ini ya Bapak Ibu. 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun. Sama-sama katakan dengan saya 38 tahun.
Colek kanan kirinya, kamu kan baru kemarin sore masalahnya. Tenang aja. Colek, siapa tahu ketemu jodoh. Ya kan? 38 tahun, gak berkutik, gak bisa ngapa-ngapain. Sakit lamanya. Ayat 6. Nah inilah penghiburan kita. Siapa yang percaya Yesus itu baik? Siapa yang percaya Yesus jauh lebih suka mengasihi daripada menghukum? Gak apa-apa kalau saudara ngangkat tangan juga ya, berarti saudara memilih Yesus yang suka menghukum. Saya gak mau pilih Yesus yang itu. Saya memilih Yesus yang suka mengasihi aku apa adanya. Di keterbatasan kita dan kelebihan kita, dia tetap Yesus yang mengasihi. Saudara dengerin, ayat ini akan menjadi pusat perhatian kita. Tadi kan yang dibilang ada yang sakit ini, itu, ini. Nah, semua kita yang datang ke BSD Church ini yang beribadah, itu bawa pergumulan masing-masing. Betul ya? Ada yang sakit dompetnya, ada yang sakit karirnya, ada yang sakit rumah tangganya. Pokoknya macam-macam. Good newsnya, kabar baiknya, mata yang sama melihat orang berbaring di situ, mata yang sama juga melihat saudara dan saya hari ini. Kok gak ada amin? Makanya Pak, seberapapun Bapak mau main-main sama istri Bapak, dimanapun tempatnya, jauh di ujung berung sekalipun saudara selingkuh, mata yang sama ini ngelihat kita juga. Halo? Kan ada pria-pria hidung belang gitu kan. Di BSD gue kesunter aja selingkuhnya, kan jauh BSD kesunter tuh. Di PRJ Kemayoran kan jauh tuh. Bener gak Pak? Udahlah Pak, jangan kayak orang munafik gitu. Muka kayak muka gak berdosa begini di bangku. Kayak muka orang cuci tangan Bapak Ibu. Satu kali saya punya teman tinggalnya di Lebak Bulus, Bu Gembala. Saya tinggalnya di Kemayoran, apartemen. Saya suka mainnya sekitaran Mall Kemayoran, MKG, MAG, Moy. Paling agak ke tengah-tengah GI, PI gitu. Nah istri saya tuh hobinya suka ngumpulin staf gereja. Ngajak makan, minum, ketawa-ketawa aja, gak ngomongin orang, ketawa-ketawa aja. Satu kali saya lagi ngelayani mereka, saya suka ngelayani orang Bapak Ibu, suka gitu ngelayani, bawain makanannya, gini-gini. Saya lagi makan, ternyata papanya teman saya jalan sama perempuan cantik di MKG, dia tinggal di Lebak Bulus. Otaknya dia boleh bulus Bapak Ibu, mata Tuhan tetap melihat lewat siapa? Lewat ini. Waktu saya ngangkat ini, si Om ngeliat saya ngeliat si Om, saya bilang shalom. Dan mujizat yang luar biasa, dia gak kenal saya loh seketika loh. Kalau Yesus kan mujizatnya mensilihkan mata yang buta. Ini yang ada, dihilangkan sama Yesus di pandangannya. Siapa ya? Bisa loh saya digituin, siapa ya? Oh ntar lo gue bocorin lo, gue muntahin lo di rumah lo. Dan waktu saya main ke rumahnya Bapak Ibu Saudara, ke rumah teman saya, sahabat saya ini perempuan, teman deket juga. Si Om pulang. Wah Pastor Verona udah lama ya. Dalam hati gue Yudas Iskariot loh. Hari Jumat ketemu sama gue di MKG, gue bilang gila. Siapa ya? Tapi ya namanya kita anak muda punya rasa hormat sama orang tua kan. Yang tadi saya bilang Yesus itu Yesus yang penuh kasih, bukan langsung give punishment. Karena orang berubah itu gak boleh dipaksa. Harus mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Pastor Verona apa kabar? Baik Om, Om sehat-sehat selalu, Tuhan berkati ya, Tuhan jaga dimanapun Om berada. Mukanya pucat langsung. Kan saya cuma bilang, Tuhan jagain Om. Sampai hari ini baru pertama kali saya bocorin lewat khotbah. Saya gak pernah cerita dimanapun. Ada banyak orang tuh Bapak Ibu Saudara, ngambil hak orang lain. Ngambil uang orang lain. Makanya saya bilang sama teman-teman pendeta di gereja nih Pak Sam.
Ayolah, uang di gereja itu punya Tuhan, punya jemaat. Jangan dipakai. Kalau memang itu bagian kita, nikmatilah. Kalau bukan, jangan. Karena mata ini melihat orang itu. Yang lucu, saya punya pengerja. Bukan saya, maaf Tuhan. Tuhan punya pengerja di gereja kami. Pulang naik busway. Apa namanya, saya gak pernah naik busway. Jadi bukan karena borju ya. Enggak, saya gak pernah naik busway. Kok saudara tahu kan saya suka naik bajai kan. Mobil saya BMW loh, bajai merah warnanya. Tetap CEO yang tersembunyi Bapak Ibu. Yang ketawa ini korban deracin koin nih. Ntar sebentar lagi ada 12 Rolls Royce jemput saya. Tuhan muda. Udahlah, aku berdoa Tuhan Yesus, lepaskan roh deracin dari umatmu Tuhan. Sampai saya tahu, saya lupa mau ngomong apa nih hari ini. Kartu busway. Itol ya kayak gitu ya Kak Fandi ya. Dia bisa-bisanya ngomong gini. Puji Tuhan di saat kartu busway saya habis, saya ketemu kartu yang baru. Masih banyak lagi, diposting lagi, punya orang. Dalam hati gue, lu jangan ngaku-ngaku gue gembala lu ya. Sakit jiwa lo, itu punya orang. Oh, itu kartu orang yang kehilangan. Dia berdoa, Tuhan gimana nasib saya pulang. Dia bilang, puji Tuhan, berkat Tuhan. Kok berkat Tuhan itu punya orang bos? Saya suruh istri saya, tegur baik-baik, tegur dengan kasih. Kembalikan. Kenapa kita takut? Bukan karena takut dihukum. Karena kita tahu Tuhan baik. Amin. Yang kedua, Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tahu. Saya lagi gak punya uang. Udah ngomong aja, gak usah munafik gitu Bapak Ibu. Gengsi gak bisa ngasih makan saudara, benar. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tahu. Istri saya lagi butuh jajan. Udah Pak, mukanya gak usah ditekuk-tekuk berat begitu Pak. Memang kita ini harus bayar tagihan sampai mati Pak. Siapa suruh genit? Kalau bapak-bapak di sini gak mau bayar tagihan sampai mati, jangan menikah, jangan coba-coba masuk ke pernikahan. Tuhan tahu kita uangnya terbatas. Tuhan tahu kita dalam memiliki tagihan. Dia bukan hanya melihat, dia tahu gereja ini. So jangan pernah bela diri. Kalau saudara lagi ditekan orang, saudara lagi direndahin orang, saudara lagi dikhianati orang, jangan bela dirimu because he knows everything about us. Dia tahu keperluan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan Bapak Ibu. Ayat ini tuh mengajarkan saya banyak hal. Betul konteksnya tentang kesembuhan fisik. Tapi waktu saya baca ketika Yesus melihat orang itu. Berarti Yesus yang sama juga melihat hidupku. Waktu aku dijahatin orang, Yesus melihat aku. Yesus tahu ceritaku. Dan bukan Yesus hanya melihat dan tahu. Dia bilang begini, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Artinya dia bukan Tuhan yang melihat dari tahta. Dia bukan hanya Tuhan yang tahu dari tahta. Tapi dia turun tahta. Dia bertindak nolong Pak Sam. Dia bertindak nolong Bu Jenny. Dia bertindak nolong kalian. Dia bertindak nolong Kak Fandi. Dia juga bertindak untuk kita semua. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Makanya udah orang Kristen anak Tuhan nih udah jangan pakai sosmed untuk hanya status egois kita. Ngata-ngatain orang, ngungkapin keluh kesah for what? Halo. Kalian kan udah ke gereja ya. 2 minggu lalu ya. Satu kali saya ditelepon sama Pastor Michelle. Senior Pastor, ya ada waktu, ada nih buktinya saya angkat. Kalau nggak ada pasti saya reject, saya bilang gitu. Maaf ya kalau saya suka bercanda ya. Ini mau info,
laptop gereja rusak. Oh ya udah. Sama TV gereja tuh yang itu rusak. Oh ya udah. Makasih informasinya ya. Iya pastor, ini hari Rabu, hari Minggu kan mau dipakai. Oke. Selesai satu. 5 menit kemudian, teleponlah sekretariat kami, Saudari Melinda. WA, Pastor, boleh minta waktu nggak 5 menit? Boleh. Telepon, kenapa? Ini PC kantor rusak. Sama ini juga rusak. Oh, dikalkulasiin aja berapa semua totalnya. Memang gereja punya Tuhan pada hakikatnya, tapi kan harus ada pemimpin yang bertanggung jawab. Bener gak Bu Gem? Bener gak? Masa Kak Fandi melayani semua Kak Fandi, nanti persembahan kasihnya minta langsung sama Tuhan ya. Ya dia bingung gimana mintanya. Oh Tuhan pencipta langit dan bumi curahkan berkat-Mu, emang begitu. Harus ada pribadi yang bertanggung jawab atasnya, betul gak? Memang gembala sidangnya bukan saya, istri saya. Tapi kan mereka berkeluh kesah kepada saya. Saya ingat ayat ini, mau gak engkau sembuh? Saya gak bilang angkat telepon Pastor Michel, gak punya otak lo ya. Zaman lagi susah, dolar naik, minta duit. Dasar sekretariat gila. Enggak. Saya bilang sama mereka, oke. Makasih informasinya. Ini rumah Tuhan, ini pekerjaan Tuhan, ini gereja Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang harus bertanggung jawab. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupku. Singkat cerita, saya bilang gini sama Pastor Michel sama Melinda. Nanti sore bilang sama gembala pulang kerja ditunggu sama senior pastor di mimbar. Mau ngapain? Udah itu urusan gue. Nanya sekali lagi kena SP1. Saya bercanda, seorang suka bercanda. Udah. Ketemulah jam 5 sore. Ayo Ibu Gembala, Pastor Michel, hari Rabu. Kita biasa berdoa berempat doang Bu. Karena memang circle-nya kita gak mau banyak-banyak. Supaya bangun sistemnya gampang. Udah, naikin volumenya. Chord-nya ini. Ini Gembala Sidang, ini saya, ini Melinda, ini Pastor Michel. Kita di mimbar. Engkau yang lebih tahu cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih mengerti. Gini aja kita. Kita gak bilang Tuhan laptop rusak, itu rusak. Harga diri hari Minggu juga bakal rusak kalau gak nyala. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Aku percaya Tuhan, semua akan baik-baik saja. Amin. Dah, bubar. Saya bawa ke restoran, kita makan. Masalahnya udah kelar? Belum. Tapi saya percaya ayat ini. He knows everything. Dia lihat kita. Bangun pagi, biasanya saya suka berdoa dulu. Handphone saya pinggirin. Saya baca beberapa ayat. Saya urus anak saya berangkat sekolah. Saya urus istri saya berangkat kerja. Udah selesai anak, istri, saya balik lagi ke kamar. Tuhan makasih hari ini aku masih bisa bernafas, sehat. Masih cakep, gak keriput gitu kan. Masih lucu. Aku ngaca dikit, oh ya lucu. Ya gak apa-apa dong, kan diri gue sendiri. Kenapa Bapak Ibu Saudara matanya tajam ke saya? Ngeliatin saya kayak gak suka begini. Aku baru nyalain handphone tuh Pak. Langsung masuk. Waduh kalau bunyi tok itu saya suka banget. Pastor,
Kemarin aku disuruh Tuhan berkati gereja Pastor. Oh terima kasih. Langsung masuk. 350 juta pertama. 5 menit kemudian 350 juta kedua. Hampir setengah miliar gue dapat. Orang harus kerja setengah mati loh. Seumur saya melayani 23 tahun jadi pendeta, tangan saya gak pernah begini. You boleh cek dimanapun. Saya bersyukur dikelilingi banyak pengusaha, teman-teman selebriti, pejabat, tinggi negara. Tapi tidak pernah satupun ada yang saya mintain. Yang saya tunggu adalah suara. Makanya hati-hati kalau handphone saudara ada bunyi suara. Segera periksa. Jangan-jangan itu 350 juta pertama. No benar. Nanti kalian boleh tanya deh. Kalian tanya sama istri saya. Bu Jenny. Boleh tanya sama istri saya. Saya gak pernah takut ngadepin tagihan apapun. Orang mau rendahinnya saya gak pernah takut. Bukan karena sombong rohani. Because I know him so well. Aku tahu, aku kenal Yesus itu siapa. Dia bukan hanya manusia yang berkorban, tapi dia Tuhan. Dia dabar, dia firman yang keluar dari Bapa. Dan gak mungkin dia dustain saudara dan saya. Wong saya aja punya anak Bapak Ibu Saudara. Anak saya dibentak, cuman dibentak sama iinya, tantenya. Melinda itu kan adik ipar saya kalian. Dibentak, Lovely. Wih saya gak terima, saya ngamuk saudara. Karena semenjak anak saya usia 0 dalam kandungan sampai 9, gak pernah saya bentak sekalipun. Saya sayang dia, saya cinta dia, bukan saya manjain dia. Tapi inilah perasaan seorang bapak kepada anaknya. Saya marahin adik ipar saya. Jangan pernah berani-berani marahin putri CEO. Ini belak-belakan bukan putri CEO yang tersembunyi. Terang-terangan ini. Kamu akan berurusan dengan saya. Apalagi Yesus saudara. Waktu lihat saudara susah. Waktu lihat saudara sakit. Waktu lihat rumah tangga saudara berantakan. Ekonomi saudara gak baik-baik aja. Yesus pasti menolong. Amin Bapak Ibu. Saya satu ayat ini aja saya. Aduh Tuhan makasih ya. Dia bertindak loh Bapak Ibu Saudara. Dan semua yang Yesus kerjakan tidak ada yang gagal. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Bapak Ibu. Ada lagunya itu kan lagunya Jason kalau saya gak salah tolong dikoreksi. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah apa ya? Engkau ada, Yesus setia. Jadi jangan pernah ragu sama Tuhanmu. Bu Jenny, gereja ini akan Tuhan berkati. Enggak lagi muji-muji Bu Jenny. Bener. Kan saya udah cerita tahun depan saya dikhotbah di gereja lokal saya lebih sering daripada di gereja orang. Ngapain juga nginginin mimbar orang kan? Tapi itu berkali-kali kau menolong. So Bapak Ibu waktu Bapak Ibu keadaannya tidak baik-baik saja, don't be afraid. Jangan takut. Saya ini kena akibat dari sebab mempercayai Yesus. Akibatnya apa? Ada tagihan, Yesus bayarin. Ada tagihan, Yesus bayarin. Ada tagihan, Yesus bayarin. Benar Bapak Ibu. Staff mau ganti handphone. Mintanya gak kira-kira lagi. Samsung S26 Ultra lagi. 1 terabyte lagi. Kan udah ketahuan tuh bunyinya berapa. 30 tak. Dia sih gak minta, cuman rindu. Bagus ya 26 Ultra. Tapi kan hawa mulutnya kan ke gue. Terus gembala sidang juga, ini bagus ya nanti. Terus ada lagi pastoral kami, itu juga bagus ya dan nanti Tuhan salibkan.
aku tinggal masuk ke ruangan Tuhan, aku baca ayat ini, aku suka nyanyi saudara. Naikin 2 deh. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari mereka bertiga. Karena mereka ngomong 26 Ultra bagus ya, ini bagus, itu bagus ya. As a leader, aku harus peka. Bukan malah, pergi kau setan. Leader gak bertanggung jawab tuh. Saya bilang, Tuhan, ini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Dia bilang, udah oke ya, akhir bulan ya. Kita gak minta, iya Hawa lo ke gue. Akhir bulan ya, semua tenang ya. Besok nih hari Senin. Rabu libur kan? Waktunya senior pastor cuma 2 hari, Senin Selasa. Kalau enggak kejadian, pendusta. Tapi Tuhan begini. Waktu saya di Malang saudara, saya nyanyi aja. Kuasamu, kuatkanku. Aku suka. Biasanya kalau habis nyanyi ada suara tok lagi Bapak Ibu. Bener kalian. Cek aja nih LLG-nya. Esther Verona apa kabar? Always good. Because Jesus is good. Enggak, ini kemarin Tuhan suruh saya. Nah itu saya tungguin. Yang perintah-perintah Tuhan harus kamu lakukan. Don't denial His word. Kok Pastor tahu? Udah saya tungguin dari 2 hari yang lalu lewat doa. Dan penyembahan dan pujianku. Kok mirip-mirip Om Yohan ya aku ya? Kesaksiannya. Masuk tuh Bugem. Makanya saya ajak tuh mereka bertiga. Bertiga, Charles Angels, ikut saya ke Malang. Saudara, yang remeh-temeh aja Tuhan perhatiin, apalagi saudara. Coba lihat deh kanan kirinya, tatap satu dengan yang lain. Coba gini. Bilang, kamu tuh anak raja. Bilang dong Bapak Ibu. Masa ngomongnya begini, kamu anak raja. Jangan begitulah. Kayak ngomongnya gak seneng sama yang di sebelah. Padahal di sebelah saudara tuh kekasih saudara, suami saudara. Kamu anak raja. Saya tahu hati saudara gak pengen nyebut anak raja. Ini anak setan ini. Bikin pusing tiap hari minta duit. Si bapak duduk sana ketawa begini. Kok dia tahu sebelahku setan ya? Saya nggak ngomongin teologi kemakmuran. Saya ngomongin Yesus yang hidup. Amin. Betul ya? Pernah saya komplain kalian persembahan kasih saya mana? Nggak pernah. Diberkati saya terima. Nggak diberkati saya berkati. Amin saudara. Tuhan akan sembuhin kita kalau kita mau. Mau gak saudara disembuhin Tuhan? Tuhan berkati Bapak Ibu ya. Saudara salah undang pembicara. Kalau keluarga saudara, tadi khotbahnya apa? Gak tahu, pokoknya pendetanya lucu kayak Mongol. Dosa saudara. Maaf ya Kak Fandi ya. Salah schedule kayak kita diduetin ya. Bro, tadi lu pelayannya di mana? BSD Church. Pendetanya tahu gila ketawa dulu. Tuhan berkati, tepuk tangan buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang diberkati dengan firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan dan berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kami mewakili Gembala, Jemaat dan Pelayan BSD Church mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Pastor Verona di ibadah kita di siang hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kami mau menyambut, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir siang hari ini beribadah di BSD Church? Mohon lambaikan tangan kalau ada. Oh, puji Tuhan, jemaat yang setia. Oke, mari kita siapkan hati kita akan berdoa memberikan persembahan. Puji dan syukur Tuhan Yesus, yang hari ini kami masih boleh Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan, kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh dikuatkan Tuhan atas apa yang telah Kau ingatkan kembali pada kami. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus akan selalu hadir bagi kami. Kami percaya yang terbaik Tuhan berikan bagi kami tepat pada waktunya. Sebentar kami mau memberi Tuhan persembahan kami, juga kami mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberkati Tuhan tangan-tangan yang menabur. Jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan. Yang terbaik Tuhan telah berikan pada kami. Kami juga mau memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang siap yang memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Kau kuatkan aku, Kau hibur aku. Saat susah Kau jadi sandaranku. Dalam kasih-Mu ku aman dan tenang. Hatiku damai bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih sudah beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Monday Blessing setiap jam 7 pagi melalui Zoom Meeting. Menara Doa setiap hari Jumat jam 10 pagi bertempat di Sekretariat Gereja di Ruko Delup S2 BSD City. Morning Worship setiap hari Sabtu jam 5 pagi bertempat di Trembesi Hotel Ruang Mandalika. Ibadah Youth setiap hari Minggu jam 11 siang bertempat di Trembesi Hotel lantai 7. Cobi atau Children of Blessing setiap hari Minggu di jam 9 pagi dan jam 11 siang bertempat di Trembesi Hotel lantai 7. Dan kita akan melakukan penyerahan anak di Minggu 14 Juni 2026 jam 11 siang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk melakukan penyerahan anak dapat menghubungi Sekretariat Gereja di 08 111 735757. Sunday Concert Minggu 31 Mei 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 6 Auditorium Gunung Salak yang akan dilayani oleh Ibu Rita Wahyu. Demikian info sepekan dari BSD Church. Jangan lupa untuk follow akun sosial media Instagram, TikTok BSD Church dan subscribe YouTube channel BSD Church. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati siang hari ini. Terima kasih Pastor Verona sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan akan pakai Pak Verona bersama dengan Ibu di pelayanan di JCC, Yesus. Ya, oke. Oke, ya kita berdoa biar rencana Tuhan akan digenapi, pembangunan gereja yang sedang diprogramkan bisa terlaksana dengan baik. Kita percaya nama Tuhan akan diagungkan dan dimuliakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir kembali ibadah pada hari Minggu yang akan datang di tempat ini. Kita akan dilayani oleh Ibu Rita yang akan melayani kita dengan firman Tuhan. Dan saya tegaskan bahwa tanggal 14 adalah
jadwal kita untuk penyerahan anak. Jadi BSD Church tidak membaptis anak kecil. Kita membawa anak-anak kita yang masih kecil untuk diserahkan kepada Tuhan supaya didoakan sesuai dengan firman Tuhan yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak kecil. Oleh karena itu bagi anak Bapak Ibu Saudara yang punya anak yang masih kecil datang didaftarkan terlebih dahulu. Nanti tanggal 14 Juni dibawa ke gereja untuk kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang kita pakai berdiri. Kita akan berdoa dan kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, jemaat BSD Church Tuhan yang Engkau kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan yang datang dengan segala kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Bapa. Yang mereka dalam keadaan kekurangan, Tuhan akan mencukupkan. Yang punya pergumulan di dalam rumah tangga dan keluarganya, Tuhan memberkati. Dan kami percaya umat-Mu Tuhan akan dilaut oleh Tuhan. Bagi anak-anak yang akan mengikuti ujian, dan Tuhan juga akan berkati anak-anak kami Tuhan. Bagi mereka Tuhan diberikan kecerdasan, kepintaran. Amin. Mereka akan memperoleh hasil-hasil yang terbaik. Supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang berbeda daripada anak-anak yang tidak mengenal akan Tuhan. Kami berdoa biar setiap umat-Mu Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mereka akan naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor. Dan apa yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadahnya berlangsung. Tuhan juga memberkati. Kami percaya setiap jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami berdoa bagi hamba-Mu Pastor Perona Tuhan yang sudah Kau pakai menjadi selalu berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan akan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu di dalam pelayanan, khususnya dalam pengembalaan di gerejanya. Tuhan memberkati, berkati umatnya dilayani, memberkati seluruh orang-orang yang hamba-Mu jumpai. Mereka juga akan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan akan pakai lebih dahsyat. Banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Dan pertemukan kami kembali di dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Tuhan berkati yang bekerja, Tuhan berkati yang berusaha, berkati yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan akan berikan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Bapa yang pulang dari tempat ini. Mereka akan pulang dengan kemenangan, bahkan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia daripada anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai menyertai Bapak Ibu Saudara, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Kau kuatkan aku, Kau hibur aku. Saat susah Kau jadi sandaranku. Dalam kasih-Mu ku aman dan tenang. Hatiku damai bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu. Tuhanku sungguh hebat. Terbang tinggi
kan terbang tinggi bersamamu. Dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu. Tuhanku sungguh hebat. Terbang tinggi, terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Terbang tinggi, terbang tinggi. Ku kan aman bersama